Demi gengsi, adikku menghabiskan uang belanja ibuku untuk menyewa iPhone dan mobil mewah. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku, Dinda, sedang asyik mengerjakan tugas kuliah saat tiba-tiba notifikasi Instagram muncul di layar ponselku. Ada foto adikku, Nada, yang membuatku tertegun. Foto itu memperlihatkan Nada yang berdiri di depan sebuah mobil mewah berwarna hitam metalik dengan iPhone terbaru di tangannya. Wajahnya tersenyum lebar seolah-olah dunia ada di telapak tangannya. Captionnya yang tertera di bawah foto itu berbunyi, "Finally living my best life." Kalimat itu seperti memicu rasa curiga dalam diriku. Aku mengenal baik Nada. Dia bukan tipe orang yang suka pamer, dan yang lebih mencurigakan lagi, dia tidak memiliki uang untuk membeli barang-barang semewah itu. Kubiarkan tugas kuliahku sejenak, menggantungkan pena di meja dan meraih ponselku dengan cemas. Aku langsung membuka pesan dan menghubungi Nada. "Nada, dari mana dapat iPhone dan mobil itu?" Tanyakan aku melalui pesan. Jawabannya datang dengan cepat, seolah-olah dia sudah menyiapkan jawaban itu. "Pinjam teman, Kak," jawabnya singkat, seolah tidak ada yang aneh dengan itu. Namun, aku tahu betul jawabannya itu tak masuk akal. Dengan uang jajan yang dia terima tiap bulan, Nada bahkan tak bisa membeli secangkir kopi kekinian, apalagi menyewa mobil atau membeli iPhone terbaru yang harganya selangit. Aku menatap layar ponsel, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak mungkin ada orang yang meminjamkan barang-barang mewah itu hanya karena teman. Aku mulai merasakan ketegangan di dadaku. Tidak bisa hanya berdiam diri, aku memutuskan untuk langsung menghubunginya melalui telepon. Nada yang mengangkat, suara di ujung sana terdengar cemas. "Kak Dinda? Ada apa?" Nada bertanya dengan nada yang mencoba terdengar tenang, tapi aku bisa mendengar kegelisahan di balik suaranya. "Nada, aku perlu penjelasan sekarang. Kamu kenapa foto seperti itu? Dengan mobil mewah dan iPhone baru?" Tanyaku dengan nada yang lebih serius. Nada terdiam sejenak, mungkin berusaha mencari alasan yang lebih masuk akal, namun aku tahu jawabannya pasti tidak akan cukup meyakinkan. Pikiranku terus berputar, khawatir ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya, aku merasa tidak bisa begitu saja menerima jawaban yang seolah-olah dibuat-buat itu. Aku mencoba menahan diri untuk tidak langsung terburu-buru melontarkan tuduhan, namun rasa curiga ini semakin besar. Akhirnya, aku memutuskan untuk segera pulang dan berbicara langsung dengan Nada. Mungkin aku bisa menemukan jawaban yang lebih jelas jika kami berbicara empat mata. Baru saja aku memutuskan untuk pulang, ponselku bergetar. Kali ini, panggilan dari ibu muncul di layar. Aku merasa ada sesuatu yang aneh, karena ibu jarang meneleponku di siang hari, terutama jika tidak ada hal yang mendesak. Segera aku mengangkatnya, suara ibu terdengar cemas dan terengah-engah, seolah ada sesuatu yang membuatnya panik. "Dinda, Dinda, ada yang terjadi," katanya dengan suara gemetar, membuat jantungku langsung berdegup kencang. "Ada apa, Bu?" Tanyaku, mulai merasakan ketegangan yang mulai mengalir di tubuhku. Ibu terdiam sejenak, mungkin berusaha menenangkan diri sebelum melanjutkan ceritanya. Suara ibu akhirnya terdengar kembali, namun kali ini sangat lemah, seperti dipenuhi rasa khawatir yang mendalam. Uang belanja sebulan ini hilang, Dinda. 5 juta. Ibu mengatakannya dengan suara hampir menangis, seolah tidak percaya dengan kenyataan yang sedang terjadi. Dengungan di telingaku terasa begitu keras. 5 juta. Itu bukan jumlah yang sedikit, terutama untuk keluarga kami yang hidup sederhana. Itu adalah uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama 1 bulan. Aku bisa merasakan ketegangan di dadaku yang semakin mengencang. Tanpa berpikir panjang, aku langsung bertanya, "Nada ada di rumah, Bu?" Karena dalam benakku, hanya ada satu orang yang bisa jadi penyebab hilangnya uang tersebut. Ibu menjawab dengan suara yang sedikit lebih tenang, meskipun aku bisa mendengar kecemasan di sana. "Iya, tadi dia bilang mau pergi sama teman-temannya. Dia nggak cerita banyak." Aku langsung merasa ada yang tidak beres.
Nada memang sering berkelit saat ditanya tentang kegiatan atau keuangannya, tetapi kali ini ada sesuatu yang terasa lebih serius. Aku bisa merasakan betapa ibu khawatir, bahkan mungkin lebih khawatir daripada aku, karena ibu selalu percaya bahwa anak-anaknya tidak akan berbuat sesuatu yang salah. Tanpa membuang waktu lagi, aku segera memutuskan untuk pulang. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hatiku, ada perasaan cemas yang semakin membesar. Aku tahu, jika uang itu hilang, kami akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu, rasa kecewa pada Nada semakin menggelayuti pikiranku. Aku memikirkan betapa beratnya perjuangan ibu untuk mendapatkan uang itu, dan betapa tidak bertanggung jawabnya jika adikku sampai menghabiskannya begitu saja. Aku segera melangkah cepat menuju pintu rumah, memastikan aku membawa semua yang diperlukan untuk segera menyelesaikan masalah ini. Di luar, udara terasa begitu panas, meskipun aku tahu perasaan cemas ini lebih menyengat daripada panas matahari sekalipun. Dalam perjalanan pulang, pikiranku terus dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa aku jawab. Kenapa Nada sampai seperti ini? Apa yang terjadi dengan dia? Aku bertanya-tanya dalam hati, merasa semakin bimbang. Setibanya di rumah, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Tidak ada suara yang biasanya terdengar saat ibu sedang memasak atau menonton TV. Rumah itu terasa sepi, hanya terdengar langkah kaki yang samar-samar dari lantai atas. Nada pasti sedang berada di kamarnya. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa kuungkapkan, sebuah kecemasan yang semakin besar seiring detik-detik berlalu. Aku langsung menuju kamar Nada, berharap bisa menemukannya dan segera mendapat penjelasan. Saat aku membuka pintu kamarnya, aku melihat Nada sedang bersiap untuk pergi keluar. Ia mengenakan baju baru yang tampak mewah dan tidak biasa, dengan ekspresi yang sedikit cemas. Aku bisa melihat matanya yang menghindar, seolah dia tahu aku akan bertanya sesuatu. "Kak Dinda, kok pulang siang gini?" Nada bertanya dengan suara yang dipaksakan tenang, berusaha tampil tidak ada yang salah. Namun aku tahu, dia pasti sudah merasa ada yang tidak beres. Aku tidak membuang waktu lagi. Aku menunjukkan screenshot foto yang aku temukan di Instagram tadi. Nada terdiam, matanya terbuka lebar seolah terkejut. "Pakai uang siapa ini?" Tanyaku dengan suara yang sedikit lebih tinggi. Nada tampak terkejut dan mencoba untuk tidak menunjukkan kegelisahan yang jelas tampak di wajahnya. Aku bisa melihat dia mulai merasa cemas. Nada mengalihkan pandangan dan menjawab dengan suara sedikit gemetar, "Aku pinjam uang ibu sedikit. Nanti aku kembalikan." Jawabnya singkat, namun aku bisa merasakan ada kebohongan dalam setiap kata yang dia ucapkan. Tidak mungkin dia hanya meminjam uang itu begitu saja, apalagi untuk menyewa mobil mewah dan iPhone terbaru. Wajahnya semakin memerah, dan aku tahu jawabannya tidak sesuai dengan kenyataan. Aku mengerutkan dahi, menahan perasaan marah yang mulai menggebu. "Sedikit? 5 juta, Nada." Seruku, tak bisa menahan kekesalan. Nada mencoba menghindar, matanya semakin menghindari tatapanku yang tajam. Rasanya, aku ingin sekali mengetahui kebenaran di balik semua ini. Aku tahu, ada lebih dari sekadar meminjam uang, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ia sembunyikan dariku. Nada terlihat semakin gelisah, mulutnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Dia memandangku dengan mata yang seolah memohon pengertian, namun aku tahu bahwa apapun yang keluar dari mulutnya kali ini hanyalah alasan untuk menutupi kebohongan-kebohongannya. 5 juta itu bukan uang yang bisa kamu ambil begitu saja, Nada. Aku melanjutkan, suaraku semakin keras, namun aku berusaha untuk tetap tenang. Rasanya sangat sulit untuk tetap sabar. Semua yang ada dalam pikiranku adalah betapa pentingnya uang itu untuk keperluan rumah tangga kami. Jika uang itu hilang begitu saja, apa yang akan kami makan? Bagaimana kami akan membayar tagihan listrik dan air? Perasaan marah dan kecewa bercampur aduk dalam diriku. Aku tahu bahwa ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang prinsip. Apa yang dia lakukan telah melanggar batas-batas kepercayaan yang sudah dibangun di antara kami sebagai keluarga. Nada mulai menunduk, tidak sanggup menatapku lagi.
Aku bisa melihat pipinya yang basah, menahan tangis yang tak bisa dia sembunyikan lagi. Aku capek diejek teman-teman, Kak, isaknya, suaranya tersekat-sekat. Matanya yang biasanya ceria kini dipenuhi air mata. Mereka bilang aku kampungan, Kak. Mereka punya segalanya, mobil mewah, gadget terbaru, dan aku merasa minder karena tidak punya apa-apa. Aku cuma ingin terlihat seperti mereka, Kak, lanjutnya dengan suara yang mulai terbata-bata. Aku terdiam mendengarkan penjelasannya, merasa bingung dan kecewa sekaligus. Aku tahu betul bagaimana perasaan dia. Sebagai remaja, dia pasti merasa tekanan sosial yang besar, ingin diterima oleh teman-temannya yang sudah memiliki segalanya. Namun, cara yang dia pilih untuk menghadapinya adalah dengan berbohong dan mengambil uang yang bukan haknya. Itu membuatku lebih sakit, karena dia sudah memilih jalannya sendiri yang salah. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku sendiri. Nada, kamu tidak perlu melakukan semua ini hanya untuk diterima oleh orang lain, kataku dengan suara yang lebih lembut, meskipun masih terasa sedikit tegang. Kamu tahu kan bahwa kita hidup sederhana. Kita tidak perlu hidup seperti orang-orang itu untuk merasa bahagia. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan jujur dan bertanggung jawab. Nada menatapku dengan mata penuh air mata, tampak menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Aku cuma ingin bisa punya barang-barang itu, Kak. Semua temanku selalu pamer dan aku merasa hina karena tidak bisa ikut merasakannya. Aku nggak mau dianggap sebagai anak orang miskin, katanya, suaranya hampir tidak terdengar. Aku merasa sangat kasihan padanya, tapi aku tahu bahwa apa yang dia lakukan harus ada konsekuensinya. Dia harus belajar dari kesalahan ini, dan tidak boleh ada lagi jalan pintas untuk memperoleh apa yang tidak seharusnya dia dapatkan. Aku berdiri tegak dan mengusap kepala Nada dengan lembut. Kamu tidak perlu barang-barang mewah untuk membuktikan siapa dirimu, Nada, kataku dengan suara yang penuh kasih sayang. Kamu cukup dengan dirimu sendiri. Kamu lebih berharga dari semua itu. Tetapi jika kamu terus seperti ini, kamu hanya akan kehilangan kepercayaan orang lain. Nada terisak, suaranya pecah dalam tangis yang semakin keras. Aku merasa hatiku hancur melihatnya seperti ini, tetapi aku tahu ini adalah pelajaran yang sangat penting untuknya. Besok, kita akan pergi ke rental dan mengembalikan semua barang-barang itu, kataku dengan tegas. Kamu akan bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan, Nada. Tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Nada hanya bisa menangis, tidak mampu berkata-kata lagi. Aku berharap dengan langkah ini, dia bisa belajar bahwa segala sesuatu yang didapatkan dengan cara yang salah hanya akan membawa penyesalan. Setelah percakapan yang penuh emosi dengan Nada, aku memutuskan untuk tidak langsung melampiaskan kekesalan yang aku rasakan. Aku tahu bahwa aku harus melangkah dengan hati-hati, meskipun perasaan marah itu masih membara di dalam dada. Aku tidak ingin membuat keadaan semakin buruk, tetapi aku juga merasa sangat penting untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi, apa yang sebenarnya sedang dia sembunyikan. Aku memutuskan untuk memeriksa kamar Nada. Sebelum aku pergi, aku melihatnya hanya diam saja, duduk di atas tempat tidur dengan wajah tertunduk. Air mata yang sebelumnya sempat mengering kini kembali mengalir, namun ia tampak lebih diam, seakan tidak ada lagi kata-kata yang bisa meyakinkanku. Aku tahu, ia merasa malu. Aku tidak tahu apakah itu karena penyesalan, atau hanya karena ketakutannya akan konsekuensi dari perbuatannya. Pagi harinya, aku dan Nada pergi menuju rental mobil dan tempat penyewaan iPhone yang telah menjadi pusat masalah ini. Aku tidak tahu harus merasa marah atau kasihan pada Nada yang berjalan di sampingku dengan wajah penuh penyesalan. Suasana antara kami terasa canggung, seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan kami. Nada berjalan dengan langkah pelan, sesekali matanya tertunduk, seolah enggan melihat dunia luar. Aku bisa merasakan rasa malunya, namun aku juga tahu, tidak ada cara lain selain menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Nada, kamu harus siap dengan apapun yang terjadi di sana, kataku dengan tegas, berusaha untuk mengingatkannya bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab yang harus dia terima. Nada hanya mengangguk pelan, tidak berkata apa-apa, namun wajahnya semakin memucat. Aku bisa melihat bagaimana beban penyesalan itu semakin berat di pundaknya.
Sesampainya di tempat rental, suasana terasa sangat tidak nyaman. Pemilik rental, seorang pria paruh baya dengan wajah tegas, menyambut kami dengan tatapan yang langsung menusuk. "Jadi, kalian datang untuk mengembalikan barang-barang ini?" Tanyanya dengan suara yang penuh ketegasan. Nada langsung menunduk, tidak berani menatap mata pria itu. Aku bisa melihat bagaimana Nada berusaha untuk menenangkan dirinya, namun semakin ia diam, semakin terlihat jelas bahwa dia tidak siap menghadapi konsekuensi ini. Aku mengambil alih percakapan, menatap pemilik rental dengan serius. "Ya, kami datang untuk mengembalikan barang-barang yang telah disewa. Ini semua kesalahan adikku, dan dia siap untuk bertanggung jawab," kataku dengan suara yang sedikit lebih keras, berharap Nada tidak hanya melarikan diri dari kenyataan. Pemilik rental itu mengangguk perlahan dan mulai memeriksa mobil yang dikembalikan. Dia memeriksa setiap sisi mobil dengan teliti, hingga akhirnya dia menemukan sebuah goresan kecil di bagian samping pintu. "Ada lecet di sini," katanya sambil menunjuk dengan jari. Nada terkejut, matanya melotot dan seketika wajahnya berubah cemas. "Lecet itu tidak ada kemarin." Nada mencoba membela diri, namun pemilik rental itu tidak terpengaruh. "Lecet ini baru, dan kita perlu membicarakan biaya ganti rugi," katanya dengan nada yang sangat serius. Nada terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa merasakan betapa malu dan tertekannya dia saat itu. Aku mengalihkan pandanganku dari Nada ke pemilik rental dan bertanya, "Berapa biaya untuk ganti rugi itu?" Pemilik rental itu menyebutkan angka yang membuat hatiku berdegup kencang. 3 juta. Angka yang sangat besar, terutama dengan keadaan keuangan kami yang sedang sangat terbatas. Aku bisa merasakan bagaimana dada Nada berdegup kencang, ketakutan karena mengetahui bahwa ini akan menjadi beban yang semakin berat baginya. 3 juta? Tanyaku dengan suara yang bergetar, mencoba menahan kekecewaan dan kemarahan. "Iya, 3 juta. Ini sudah termasuk biaya perbaikan dan administrasi," jawabnya, dengan nada yang tidak bisa diganggu-gugat. Aku merasa seolah dunia ini sedang runtuh di sekitarku. 5 juta untuk penyewaan barang-barang itu, ditambah 3 juta untuk ganti rugi, membuat total utang yang harus kami bayar menjadi 8 juta. Itu adalah jumlah yang luar biasa besar, yang hampir tidak mungkin kami bayar dalam waktu dekat. Aku menatap Nada dengan kesedihan mendalam. "Bagaimana kamu akan membayar semuanya?" tanyaku, mencoba menahan perasaan yang semakin berat. Nada hanya bisa terdiam, matanya berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Aku tahu bahwa dia sangat menyesal, namun penyesalan tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku melihat pemilik rental itu menatap kami dengan tatapan penuh pengertian, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mengurangi biaya ganti rugi. "Saya tidak ingin membuat masalah lebih rumit, tetapi saya harus meminta ganti rugi sesuai ketentuan," ujarnya dengan tegas. Aku menatap pemilik rental itu, merasakan kesulitan yang kami hadapi, namun tidak ada pilihan lain selain mengikuti aturan yang ada. "Kami akan membayar, meskipun itu akan sangat berat bagi kami," jawabku dengan suara serak. "Tetapi, apakah ada cara lain untuk mengurangi biaya ini?" Aku mencoba bertanya, berharap ada sedikit keringanan. Pemilik rental itu terdiam sejenak, memandangi kami dengan tatapan yang sulit dipahami. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Baiklah, jika kalian bisa melunasi dalam waktu 2 minggu, saya bisa memberi sedikit potongan. Tetapi hanya sedikit." Nada dan aku saling bertukar pandang, menyadari bahwa meskipun ada potongan, itu tetap akan menjadi beban besar yang harus kami tanggung. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. "Kami akan usahakan," kataku, meskipun aku tahu ini akan sangat sulit. Ketika kami keluar dari tempat rental, suasana terasa lebih berat daripada sebelumnya. Nada berjalan dengan langkah-langkah pelan, dan aku bisa mendengar isakannya yang tidak bisa lagi dia tahan. "Kak Dinda, aku benar-benar menyesal," katanya dengan suara pecah. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa seperti aku sudah menghancurkan semuanya." Aku hanya bisa menggenggam tangannya dan memandangnya dengan penuh pengertian. "Kamu sudah belajar dari kesalahanmu, Nada," jawabku lembut, meskipun di dalam hatiku aku merasa sakit melihatnya seperti ini.
Sekarang kita harus berusaha untuk menyelesaikan semuanya, dan itu dimulai dengan bekerja keras untuk membayar semua ini. Nada mengangguk, dan meskipun aku tahu ini adalah awal dari perjalanan yang sulit, aku berharap bahwa dari pengalaman pahit ini, Nada bisa belajar untuk lebih bertanggung jawab dan tidak lagi terjebak dalam godaan untuk hidup hanya demi gengsi. Malam itu, setelah kejadian di rental, suasana di rumah terasa sangat sunyi. Nada dan aku kembali ke rumah dengan perasaan yang jauh dari lega. Meskipun kami sudah mengembalikan barang-barang tersebut dan berusaha untuk menanggung akibat dari perbuatannya, beban di pundakku masih terasa sangat berat. Apalagi, aku tahu bahwa ada satu orang lagi yang pasti sangat kecewa dengan apa yang telah terjadi, Ibu. Aku mencoba menghubunginya beberapa kali di sepanjang perjalanan pulang, namun ia tidak mengangkat telepon. Kekhawatiranku semakin bertambah saat aku tiba di rumah dan menemukan ibu terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, terlihat sangat lemah. Badannya tampak kedinginan meskipun ruangan itu cukup hangat. "Bu," panggilku dengan lembut, berjalan menghampirinya. Ia membuka matanya perlahan dan tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak cukup untuk menutupi kekhawatiran yang ada di matanya. "Ibu kenapa?" Tanyaku dengan suara penuh kecemasan, mencoba untuk menilai kondisinya. Ibu hanya menggelengkan kepala, menutup mata lagi, dan sepertinya berusaha untuk tidur. Namun, napasnya yang terengah-engah dan kulitnya yang tampak lebih pucat dari biasanya membuatku merasa semakin khawatir. Aku memeriksa suhu tubuhnya, dan aku tahu bahwa demamnya cukup tinggi. "Bu, kamu demam," kataku semakin panik. Ibu tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tanganku dengan lembut, dan aku bisa merasakan betapa lemahnya genggaman itu. Rasanya aku ingin menangis melihat ibu seperti ini. Tidak seharusnya ia terbaring sakit akibat tekanan hidup yang begitu berat. "Dinda," suara ibu terdengar lirih, dan aku langsung menunduk, khawatir akan apa yang akan ia katakan. Aku merasa lelah, Dinda. Semua ini terlalu berat buat ibu." Hatiku seperti dipukul keras. Aku tahu betul apa yang dimaksud ibu. Beban hidup yang semakin lama semakin menekan, terutama dengan masalah keuangan dan tanggung jawab yang harus dia tanggung sendirian selama ini. Ibu selalu berusaha untuk terlihat kuat di depan kami, tapi di balik itu, aku tahu dia sering merasa kelelahan. Semua ini mulai terasa seperti pukulan bertubi-tubi yang datang tanpa henti. Masalah dengan Nada, ditambah dengan beban pekerjaan rumah tangga yang tak pernah selesai, serta uang yang selalu terasa kurang, membuat ibu tidak bisa lagi menahan dirinya. "Jangan bicara seperti itu, Bu. Kita akan bisa melewati ini," kataku dengan suara bergetar, mencoba untuk meyakinkannya meskipun hatiku sendiri juga sedang tertekan. Ibu hanya tersenyum kecil, senyum yang penuh keletihan. "Kamu sudah cukup berat, Dinda. Maafkan ibu jika ibu tidak bisa menjadi lebih kuat," katanya dengan nada yang penuh penyesalan. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya erat-erat, berusaha memberikan kekuatan meskipun aku juga merasa sangat rapuh. Aku merasa sangat bersalah. Semua yang terjadi, mulai dari Nada yang meminjam uang ibu, hingga keputusan-keputusan buruk yang membuat keluarga kami terjerat dalam masalah ini, semuanya terasa seperti kesalahan yang tidak bisa aku perbaiki. Namun, di saat seperti ini, yang bisa aku lakukan hanyalah merawat ibu dengan segenap kemampuan yang aku punya. Aku bergegas menyiapkan obat penurun panas dan memberinya sedikit air. "Coba minum dulu, Bu." "Jangan khawatir, aku akan jaga ibu," kataku lembut. Ibu mencoba untuk duduk, dan meskipun tubuhnya masih terasa lemah, ia memaksakan diri untuk meminum obat itu. Aku tahu betapa berat bagi ibu untuk bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Aku merasa semakin dihantui oleh rasa bersalah, karena aku tahu bahwa bagian dari sakitnya ibu adalah akibat dari masalah yang kami hadapi. Sambil menunggu ibu beristirahat, aku memikirkan kembali tentang semua yang telah terjadi. Mungkin, jika aku lebih memperhatikan Nada sejak awal, aku bisa menghindari masalah ini sebelum semuanya menjadi rumit. Aku tidak tahu bagaimana cara memaafkan diri sendiri, tetapi yang jelas, aku harus menguatkan diri untuk ibu dan Nada. Ibu selalu menjadi orang yang paling sabar dan penuh kasih sayang. Ia tidak pernah mengeluh meskipun harus bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami.
Semua yang ia lakukan selalu untuk kami, untuk Nada dan aku. Namun, malam ini, aku melihat sisi ibu yang sangat rapuh, yang akhirnya menunjukkan bahwa meskipun ia selalu terlihat kuat, ia juga memiliki batasnya. Setelah beberapa jam merawat ibu, demamnya mulai sedikit turun. Aku merasa sedikit lega, meskipun aku tahu ini bukan akhir dari masalah. Begitu ibu tertidur nyenyak, aku memutuskan untuk pergi ke kamar Nada. Aku harus berbicara padanya, membicarakan semua ini dengan kepala dingin. Ketika aku masuk, Nada sedang duduk di tempat tidurnya, tampak sangat gelisah. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam, tetapi ada juga rasa takut yang jelas di matanya. Dia tampak seperti ingin berkata sesuatu, tetapi takut untuk melakukannya. Nada, bagaimana perasaanmu? Kamu tahu kan, ibu jatuh sakit karena semua ini? Tanyaku dengan suara yang tidak bisa menyembunyikan kekesalan. Nada menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku benar-benar menyesal, Kak. Aku tidak pernah bermaksud membuat ibu sakit. Semua ini, aku hanya ingin terlihat seperti orang lain, Kak. Aku ingin diterima oleh teman-temanku, katanya dengan suara yang serak, seperti menahan isak tangis. Aku duduk di sampingnya dan menghela napas panjang. Kamu tahu, Nada, gengsi itu tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Kalau kamu ingin diterima, kamu harus mulai dengan menerima dirimu sendiri, bukan berpura-pura menjadi orang lain, kataku, berusaha berbicara dengan lembut meskipun hatiku penuh dengan kekecewaan. Nada hanya terdiam, namun aku bisa melihat penyesalan yang mendalam di matanya. Aku berharap ini menjadi titik balik bagi Nada untuk berubah, untuk belajar dari kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, aku juga tahu bahwa perjalanan menuju perubahan itu tidak akan mudah. Keputusan untuk memaksa Nada bekerja bukanlah sesuatu yang mudah bagiku. Melihat adikku yang selama ini terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya, aku tahu bahwa langkah ini akan sangat berat baginya. Tapi aku juga sadar, ini adalah cara terbaik untuk mengajarkan Nada sebuah pelajaran hidup yang sangat penting. Setelah kejadian dengan iPhone dan mobil sewaan itu, aku merasa bahwa semua kemudahan yang didapatkan Nada selama ini tidak akan cukup untuk membentuknya menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Aku ingin Nada belajar bagaimana bekerja keras untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, bukan dengan cara yang instan atau melalui jalan pintas yang berisiko merugikan banyak orang. Aku tidak bisa membiarkan Nada terus hidup dalam bayang-bayang gengsi yang hanya akan membuatnya semakin terjebak dalam kesalahan yang lebih besar. Besok kamu harus mulai mencari pekerjaan, kataku dengan tegas, menghadapinya yang sedang duduk di kamar dengan wajah cemas. Nada menatapku dengan mata yang penuh pertanyaan, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Apakah? Aku harus kerja? Tapi aku belum siap, Kak. Aku masih muda, masih kuliah. Aku nggak sanggup. Suaranya terdengar panik, seolah ingin menolak keras apa yang aku usulkan. Aku tahu, ini adalah reaksi alami dari seseorang yang belum pernah merasakan kerasnya dunia kerja. Tapi aku juga tahu, jika aku tidak memaksanya untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, dia akan terus terperangkap dalam kesalahan yang sama. Tidak ada yang namanya siap, Nada. Dunia nggak akan menunggu kamu siap, jawabku dengan tenang, meskipun di dalam hatiku terasa berat. Kamu harus mulai belajar bertanggung jawab, tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga pada orang lain, termasuk ibu yang selama ini telah memberikan segala yang dia punya untuk kita. Nada terdiam, wajahnya terlihat penuh kebingungan dan rasa takut. Aku bisa melihat betapa berat bagi seorang remaja untuk tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan hidup yang tidak semudah yang dibayangkan. Namun, aku juga tahu, jika tidak dimulai dari sekarang, tidak ada waktu yang lebih baik untuk belajar dan berubah. Setelah beberapa jam berbicara dan meyakinkannya, Nada akhirnya setuju untuk mencari pekerjaan. Aku merasa lega, meskipun aku tahu tantangan yang akan datang tidak akan mudah bagi kami berdua. Pekerjaan pertama yang aku pikirkan untuk Nada adalah menjadi pelayan di sebuah kafe yang tidak jauh dari rumah kami. Tempat itu tidak terlalu ramai, dan aku berharap Nada bisa belajar banyak dari pekerjaan tersebut. Kami pergi bersama ke kafe itu keesokan harinya, dan aku langsung menemui manajer kafe, menjelaskan situasi Nada. Dia baru pertama kali bekerja, tapi saya yakin dia bisa belajar cepat,
kataku, mencoba meyakinkan manajer tersebut. Untungnya, manajer itu cukup terbuka dan memutuskan untuk memberi Nada kesempatan. Hari pertama bekerja bagi Nada penuh dengan tantangan. Dia tampak canggung dan bingung dengan tugas-tugas yang harus dilakukannya. Melihatnya berjalan bolak-balik dengan wajah bingung dan keringat yang mulai mengucur, aku merasa terenyuh. Betapa tidak mudahnya bagi seseorang yang selama ini hanya terbiasa dengan kenyamanan untuk mulai bekerja keras. Namun, aku juga tahu, inilah jalan yang harus ia tempuh untuk memahami arti dari perjuangan. Aku terus memberikan semangat melalui pesan singkat, memberitahunya untuk tetap tenang dan sabar. Tidak apa-apa kalau awalnya sulit. Yang penting kamu coba dan jangan menyerah, pesanku kepadanya setiap kali dia mengeluh tentang betapa capeknya pekerjaan itu. Hari demi hari, Nada mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya. Meskipun sering terlihat kelelahan dan sesekali merengek tentang betapa sulitnya pekerjaan itu, aku merasa bangga melihat dia perlahan-lahan mulai belajar untuk menghadapinya. Setiap kali aku mengunjungi kafe itu dan melihat Nada melayani pelanggan dengan lebih percaya diri, aku bisa merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Dia mulai belajar untuk menghargai setiap rupiah yang diperoleh dari kerja keras. Mungkin, itu adalah pengalaman pertama yang benar-benar membuka matanya tentang betapa pentingnya sebuah usaha. Namun, ada kalanya aku merasa khawatir. Suatu sore, saat aku menjemputnya dari kafe, aku melihat dia duduk di sudut ruangan dengan wajah yang terlihat sangat lelah. "Gimana, Nat? Capek?" Tanyaku dengan lembut, mencoba mengerti. Nada mengangguk perlahan, matanya masih tampak sedikit berkaca-kaca. "Aku nggak tahu harus gimana, Kak. Teman-temanku bilang aku berubah. Mereka nggak ngerti kenapa aku kerja di sini," katanya dengan suara pelan. Aku bisa mendengar kesedihan dalam suaranya, dan aku tahu itu bukan hanya karena kelelahan fisik, tetapi juga karena dia merasa terisolasi. Tidak mudah bagi seseorang yang terbiasa dengan kemewahan untuk tiba-tiba berhadapan dengan kenyataan bahwa hidup itu tidak selalu tentang penampilan luar. Kamu nggak perlu peduli dengan apa kata mereka, Nada. Kalau mereka teman sejati, mereka akan memahami perjuanganmu. Yang terpenting sekarang adalah kamu belajar dan tumbuh. Tidak ada yang lebih berharga daripada itu, kataku dengan tegas sambil menggenggam tangannya. Nada terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku ngerti, Kak. Aku cuma perlu waktu untuk terbiasa." Malam itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Meski merasa bangga dengan langkah yang diambil oleh Nada, aku juga tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada banyak rintangan yang harus kami hadapi, dan tidak semuanya akan berjalan mulus. Namun, aku percaya, dengan waktu dan usaha, Nada bisa menemukan dirinya yang sejati, yang bukan dibangun dari gengsi atau materi, tetapi dari kerja keras dan kejujuran dalam diri sendiri. Hari itu, aku pergi menjemput Nada dari kafe setelah dia selesai bekerja. Aku sudah agak khawatir karena sebelumnya dia terlihat sangat lelah, dan aku tahu dia sedang berusaha menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya. Aku datang lebih awal, berharap bisa memberinya semangat dan melihat bagaimana hari kerjanya berjalan. Namun, ketika aku tiba di depan kafe, aku melihat sesuatu yang membuat hatiku tercekat. Nada sedang berdiri di luar kafe, berbicara dengan beberapa teman-temannya yang aku kenal dari masa SMA. Mereka semua tampak tertawa, tapi wajah Nada terlihat sangat cemas, bahkan sedikit terluka. Aku mendekat dengan hati-hati, mencoba untuk tidak menarik perhatian mereka terlebih dahulu. "Ya ampun, Nada. Jadi pelayan di sini ya?" Suara Siska, salah satu teman lama Nada, terdengar jelas. Nada hanya tersenyum lemah, berusaha tidak menunjukkan rasa malunya, tapi aku bisa melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Siska melanjutkan, "Kamu tuh nggak malu ya? Dulu kamu selalu pamer kemewahan, sekarang malah kerja di sini?" Hahaha. Suara tawa teman-temannya yang lain terdengar menyakitkan, membuatku merasa marah. Mereka tidak tahu betapa kerasnya perjuangan yang sedang dihadapi oleh Nada, dan seolah-olah mereka menikmati penderitaannya. Aku merasa sakit hati melihat adikku dihina seperti itu. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menghampiri mereka. "Kenapa kalian harus mengejek adikku? Kalau kalian teman sejati, kenapa nggak memberi dukungan?"
Suaraku cukup keras, mencoba menahan amarah. Nada terlihat terkejut, seolah tidak menyangka aku akan bertindak seperti itu. Teman-teman Nada terlihat terdiam sejenak, namun aku bisa melihat senyum sinis Siska yang masih tetap ada di wajahnya. Kak, kamu juga jangan terlalu protektif sama Nada. Lagian, kita cuma bercanda kok, jawab Siska dengan nada meremehkan. Aku tidak peduli dengan alasan mereka, karena yang aku tahu adalah, mereka tidak pernah memahami betapa beratnya beban yang sedang dihadapi Nada. Aku menatap Nada yang kini hanya diam, matanya menunduk. Nada, kamu nggak perlu merasa malu. Kamu lebih mulia daripada mereka yang cuma bisa menghina orang lain tanpa tahu perjuangannya, kataku dengan suara lembut namun tegas. Nada mengangkat wajahnya, dan aku bisa melihat sedikit rasa percaya diri kembali muncul di matanya. Teman-temannya mulai terlihat bingung dan tidak nyaman, tapi aku tetap berdiri tegak, tidak berniat untuk mundur. Jangan biarkan mereka menentukan siapa kamu, Nada. Kamu bukan seperti yang mereka katakan, tambahku, berharap kalimat itu bisa memberi semangat padanya. Beberapa saat kemudian, Siska dan teman-temannya akhirnya pergi dengan wajah cemberut, tidak ada lagi tawa yang terdengar. Setelah mereka pergi, aku mendekati Nada yang kini tampak lebih tenang meskipun masih ada kesan kesedihan di wajahnya. Kak, mereka nggak ngerti kenapa aku kerja di sini. Aku cuma nggak mau jadi beban, Kak. Aku cuma nggak mau mereka anggap aku lemah. Nada bicara dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Aku bisa merasakan betapa beratnya bagi Nada untuk menerima kenyataan bahwa teman-temannya yang dulu selalu ada di sekelilingnya kini mulai menjauh hanya karena dia bekerja di kafe. Aku mengangguk pelan dan meletakkan tangan di bahunya. Mereka nggak akan mengerti, Nada. Orang-orang yang hanya memikirkan penampilan luar dan gengsi seperti itu memang tidak akan paham. Tapi kamu harus tahu, kamu jauh lebih kuat dari itu. Apa yang kamu lakukan sekarang adalah hal yang benar, dan itu jauh lebih berharga daripada apapun yang mereka bisa pamerkan. Nada menatapku dengan mata yang mulai cerah, meskipun masih ada ragu di matanya. Kak, aku capek. Kenapa mereka bisa sejahat itu sih? Tanya Nada, suaranya terisak. Aku menariknya dalam pelukan, berusaha memberi kenyamanan yang dia butuhkan. Karena mereka belum mengerti, Nat. Mereka belum tahu bahwa hidup itu nggak selalu tentang punya barang-barang mahal atau mengikuti tren. Hidup yang sesungguhnya adalah tentang bertanggung jawab, bekerja keras, dan berani mengubah diri. Nada memelukku balik, dan aku bisa merasakan betapa dia mulai menerima kenyataan dengan lebih ikhlas. Memang tidak mudah, tapi aku yakin dia akan melewati ini semua. Teman-temannya mungkin menganggapnya aneh atau bahkan rendah, tapi aku tahu, seiring berjalannya waktu, Nada akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari gengsi atau penampilan, melainkan dari kedamaian batin dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Kami berdua berjalan pulang dengan langkah yang lebih ringan. Mungkin perjalanan ini akan panjang, dan mungkin banyak lagi tantangan yang akan datang, tetapi aku tahu bahwa Nada mulai belajar untuk lebih tegar menghadapi dunia yang keras ini. Meskipun hari itu dia terluka, aku percaya bahwa luka itu akan membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana ke depannya. Sejak kejadian di kafe, semuanya berubah. Nada yang sebelumnya menjadi bagian dari kelompok teman-temannya kini mulai merasa terasing. Aku bisa melihat betapa berat beban yang dia rasakan. Teman-teman yang dulu selalu mendukung dan bersenang-senang bersamanya kini seolah-olah menjauhinya. Setiap kali aku menjemputnya dari kafe, dia selalu terlihat lebih pendiam dan tertunduk, tidak seperti dulu yang penuh canda tawa. Aku tahu, di balik senyum yang dipaksakan, dia merasa sangat terluka. Nada yang dulu selalu ceria dan penuh percaya diri kini mulai ragu dengan dirinya sendiri. Suatu hari, ketika aku baru saja menjemputnya pulang kerja, Nada tampak berbeda. Biasanya, dia akan bercerita tentang hal-hal lucu atau menarik yang terjadi di tempat kerjanya, tapi kali ini tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Bahkan saat kami berjalan pulang, suasana di antara kami begitu hening. Hanya suara langkah kaki kami yang terdengar di sepanjang jalan. Akhirnya, aku tidak tahan lagi dan memutuskan untuk memecah kebisuan itu. Nat, ada apa? Kamu kok kelihatan gak semangat banget? Tanyaku sambil meliriknya.
Nada mendongak, matanya terlihat sedikit berkaca-kaca, dan dia hanya terdiam untuk beberapa saat sebelum akhirnya menjawab pelan. Teman-teman aku mulai menjauh, Kak. Mereka nggak ajak aku lagi buat hangout bareng, nggak ada yang ngabarin aku. Kayaknya mereka nggak mau lagi jadi temanku. Aku merasa hati ini teriris mendengar kata-kata itu. Teman-teman yang dulu selalu mendukungnya, yang dulu selalu menjadi bagian dari hidupnya, kini mulai menghindar karena pekerjaan yang dia pilih. Aku bisa merasakan betapa sulitnya bagi Nada untuk menerima kenyataan ini. Betapa perasaan diabaikan dan ditinggalkan itu begitu menghancurkan. Nggak semua orang bisa mengerti pilihan kita, Nat, kataku mencoba memberi penjelasan. Kadang orang-orang itu cuma bisa menilai dari luarnya saja. Mereka nggak tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan dan kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Nada menunduk, tampaknya masih merasa terpuruk dengan keadaan. Tapi Kak, mereka kan teman-temanku. Kenapa mereka nggak bisa ngerti? Kenapa mereka harus ngejudge aku kayak gitu? Nada berbicara dengan suara yang penuh kekecewaan. Aku tahu, dia merasa seperti dikhianati oleh orang-orang yang pernah begitu dekat dengannya. Aku menarik napas dalam-dalam dan menghentikan langkahku sejenak. Kadang, teman itu bukan berarti mereka yang selalu ada di saat kita senang, tapi mereka yang tetap ada di saat kita sedang susah, jawabku dengan tenang. Mereka yang meninggalkanmu saat kamu sedang berjuang, itu bukan teman sejati. Mungkin mereka memang temanmu, tapi bukan teman yang benar-benar peduli tentang dirimu. Nada mengangkat wajahnya dan menatapku, sedikit terkejut dengan kata-kataku. Jadi, Kak, aku nggak salah kalau mereka meninggalkanku gitu? Nada bertanya, mencari jawaban dari perasaannya yang bingung. Aku menggelengkan kepala pelan. Nggak, Nat. Kamu nggak salah. Kamu hanya memilih jalan yang benar, dan itu kadang membuat orang lain merasa nggak nyaman. Mereka mungkin nggak bisa memahami kenapa kamu harus bekerja keras, kenapa kamu harus belajar untuk mandiri. Tapi itu bukan masalah kamu. Yang penting adalah kamu tetap percaya pada dirimu sendiri. Teman sejati akan datang, dan mereka akan tahu betapa berharga kamu. Nada terdiam, dan aku bisa melihat ada sedikit harapan yang muncul di matanya. Meskipun hatinya masih tergores, aku tahu, sedikit demi sedikit, dia mulai menerima kenyataan bahwa tidak semua orang yang ada dalam hidup kita akan mendukung kita dalam setiap pilihan. Hari-hari berlalu, dan meskipun Nada tetap merasa sedih dengan perlakuan teman-temannya, dia mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Setiap kali ada teman lama yang mencoba menghubunginya, Nada dengan tegas menolaknya. Dia mulai membangun batasan antara dirinya dan orang-orang yang tidak mendukung perubahannya. Aku tahu, itu bukan hal yang mudah. Bagaimana bisa? Selama ini, teman-temannya adalah bagian dari hidupnya, dan untuk tiba-tiba harus berpisah dengan mereka tentu terasa sangat berat. Tetapi aku juga tahu, ini adalah bagian dari prosesnya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Meskipun teman-temannya pergi, dia mulai belajar untuk menghargai dirinya sendiri lebih daripada apapun. Kak, aku nggak mau jadi orang yang hidupnya terus bergantung sama penilaian orang lain, kata Nada suatu malam, saat kami sedang berbicara di ruang tamu. Aku nggak mau terus-menerus merasa rendah diri cuma karena mereka nggak setuju dengan apa yang aku pilih. Aku tersenyum mendengar kata-katanya. Itu baru Nada yang aku kenal, jawabku sambil menepuk bahunya. Kamu hebat, Nat. Aku bangga sama kamu. Nada menatapku dengan senyum yang mulai mengembang. Meskipun jalan yang dia tempuh penuh dengan rintangan dan pengorbanan, aku bisa melihat bahwa dia mulai menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Teman-teman yang dulu selalu ada di sekelilingnya kini mungkin telah pergi, tetapi dia mulai belajar untuk tidak terlalu bergantung pada mereka. Dan aku tahu, dengan setiap langkah kecil yang dia ambil, Nada sedang tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih kuat. Ketika aku pulang ke rumah setelah bekerja, Nada tampak gelisah. Wajahnya yang biasanya cerah kini terlihat cemas, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang sedang mengganggunya. Aku meletakkan tas di meja dan langsung menghampirinya. Nat, ada apa? Kenapa kelihatan tegang gitu? Tanyaku sambil duduk di sampingnya. Nada menggeleng pelan, lalu menarik napas panjang. Aku bisa melihat ketegangan di matanya, dan itu membuat hatiku mulai cemas. Kak, aku baru dapat tagihan lagi,
kata Nada dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku mengernyitkan dahi. Tagihan? Tagihan apa? Tanyaku sedikit terkejut. Nada terlihat ragu sejenak sebelum akhirnya membuka ponselnya dan menunjukkanku sebuah pesan. Itu adalah tagihan dari perusahaan rental mobil. Angka yang tertera di situ membuat mataku terbelalak. Ternyata, masih ada sisa pembayaran yang belum lunas untuk sewa mobil yang beberapa waktu lalu dia sewa, dan jumlahnya tidak sedikit, hampir 3 juta rupiah. Aku merasa dadaku sesak. Tidak ada kata lain yang bisa kuucapkan selain terkejut dan khawatir. Nada, kok bisa sampai lupa bayar? Kan kamu janji untuk bertanggung jawab kan? Tanyaku dengan nada yang lebih serius. Nada menunduk, wajahnya semakin terlihat murung. Aku nggak tahu, Kak. Aku pikir itu udah beres semua, tapi ternyata ada yang belum dibayar. Aku bingung, Kak. Nggak ada uang lagi. Aku cuma kerja di kafe, nggak cukup buat bayar semua ini. Suara Nada terdengar penuh penyesalan, dan aku tahu betapa sulitnya bagi dia untuk mengakui bahwa masalah ini masih belum sepenuhnya terselesaikan. Aku pun merasa tertekan. 2 juta bukan angka yang sedikit, apalagi untuk seseorang yang sedang berjuang seperti Nada. Uang yang dia dapatkan dari kerja kerasnya di kafe bahkan belum cukup untuk menutupi pengeluaran sehari-hari, apalagi untuk membayar hutang-hutang yang muncul akibat keputusan buruknya di masa lalu. Tenang dulu, Nat, kataku sambil menenangkan. Aku menarik napas panjang, berusaha untuk tidak terburu-buru merasa panik. Kita akan cari jalan keluarnya. Ini belum selesai. Kita akan cari solusinya bersama. Nada menatapku dengan mata penuh harapan, tapi aku tahu, di balik matanya yang mulai berkaca-kaca itu, ada rasa cemas yang mendalam. Aku bisa merasakan beban yang sedang dia hadapi, dan aku tahu, tanpa bantuan, dia tidak akan mampu menghadapinya sendirian. Kak, aku nggak mau jadi beban, aku benar-benar nggak mau masalah ini jadi lebih besar, Nada berkata dengan suara parau, dan aku bisa merasakan ada keputusasaan dalam kata-katanya. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi terkadang, usaha itu belum cukup untuk menutupi kesalahan yang terjadi. Aku meletakkan tangan di bahunya dan menatapnya dengan serius. Kamu nggak akan pernah jadi beban, Nat. Kita ini keluarga, kita saling bantu. Jangan pernah merasa sendiri. Aku tahu, ini adalah momen yang sangat penting bagi Nada. Ini bukan hanya soal tagihan atau uang, tetapi lebih kepada bagaimana dia mulai belajar untuk menghadapi konsekuensi dari tindakannya dan belajar bertanggung jawab. Besok kita ke rental mobil itu. Kita akan jelaskan semuanya, dan kalau perlu, kita cari cara untuk mencicilnya, atau bahkan mungkin kamu bisa kerja lebih banyak lagi, ujarku, mencoba untuk memberikan solusi yang lebih praktis. Nada mengangguk pelan, tapi aku bisa melihat bahwa rasa cemasnya belum sepenuhnya hilang. Aku tahu, dia merasa sangat terbebani dengan semua ini. Keputusan untuk ke rental mobil keesokan harinya memang tidak mudah. Aku tahu itu akan menjadi langkah yang berat bagi Nada, tapi ini adalah bagian dari proses belajarnya. Kita tidak bisa lari dari tanggung jawab, dan ini adalah pelajaran yang harus dia jalani. Meskipun aku merasa khawatir, aku juga tahu bahwa dia akan tumbuh dan belajar dari setiap tantangan yang datang. Keesokan harinya, kami pergi ke rental mobil itu. Ketika kami tiba, pemilik rental yang sudah berumur itu menyambut kami dengan tatapan serius. Jadi, ada masalah dengan pembayarannya? Katanya, membuka percakapan. Nada terlihat sangat cemas, hampir seperti ingin menghindari tatapan pemilik rental. Aku bisa merasakan betapa sulitnya bagi Nada untuk menghadapinya. Iya, Pak. Maafkan saya. Kami ingin segera melunasinya, jawabku, mewakili Nada yang masih merasa terlalu malu untuk berbicara. Pemilik rental itu mengangguk pelan. Kami sudah mencoba menghubungi kalian beberapa kali, tapi belum ada tindak lanjut. Sayangnya, kami tidak bisa menunggu lebih lama. Ada denda yang harus dibayar juga. Nada yang mendengar itu langsung terlihat semakin gelisah. Denda? Aku tidak tahu harus berkata apa. 3 juta saja sudah sangat besar, ditambah denda yang mungkin bisa memperburuk keadaan. Pemilik rental itu melanjutkan, karena kalian sudah lama tidak membayar, kami harus mengambil tindakan tegas. Jika kalian ingin menghindari masalah lebih besar, kalian harus segera melunasinya.
Aku menatap Nada yang mulai terlihat cemas, dan aku tahu ini adalah saat yang berat bagi kami. Tapi aku juga tahu, kami tidak bisa menyerah. Kami harus bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah terjadi, meskipun itu sangat sulit. Setelah beberapa menit negosiasi, akhirnya kami mencapai kesepakatan untuk mencicil sisa pembayaran yang belum lunas. Meskipun tidak ada jalan keluar yang mudah, setidaknya kami bisa mengatur waktu untuk menyelesaikannya. Nada tampak lebih lega, meskipun masih ada rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Kami keluar dari kantor rental dengan perasaan campur aduk. Bagiku, ini adalah pelajaran besar bagi kami berdua. Bagi Nada, ini adalah langkah penting untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Bagi aku, ini adalah pengingat bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus dan terkadang, kita harus menghadapi kenyataan yang pahit untuk bisa belajar dan tumbuh. Sejak peristiwa di rental mobil, hidup Nada mulai berputar di jalur yang berbeda. Setiap hari, dia bangun lebih pagi, pergi bekerja di kafe, dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga tanpa banyak keluhan. Semua itu kulihat dengan perasaan campur aduk. Sebagai kakak, aku merasa bangga melihat perubahannya, tetapi di sisi lain, ada rasa khawatir yang terus menghantuiku. Aku tahu bahwa meskipun Nada berusaha keras, kenyataan hidup tidak selalu seindah yang dia harapkan. Setiap kali aku melihatnya pulang dengan wajah lelah, aku merasa semakin berat untuk melihat dia berjuang sendirian. Tapi aku juga tahu, ini adalah cara terbaik bagi Nada untuk belajar tentang tanggung jawab, dan meskipun perjalanannya terasa berat, aku yakin ini akan membawa pelajaran berharga dalam hidupnya. Suatu sore, saat aku pulang dari kampus, aku melihat Nada duduk di ruang tamu dengan ekspresi yang tidak biasa. Matanya tampak lelah, dan di tangan kirinya terpegang beberapa benda yang tidak aku kenali. "Nat, ada apa? Kenapa terlihat seperti habis menangis?" Tanyaku dengan suara yang lembut, khawatir. Nada menatapku dengan pandangan kosong, kemudian mengalihkan pandangan ke benda yang ada di tangannya. "Aku jual beberapa barang, Kak," katanya pelan, hampir seperti berbisik. Aku mendekat dan melihat apa yang dia pegang. Ada laptop yang dulunya dia gunakan untuk sekolah dan beberapa pasang sepatu yang selalu dia pamerkan ke teman-temannya. Semua barang-barang itu adalah simbol dari kebanggaannya, yang kini dia relakan demi menutupi hutang-hutangnya. Aku merasa sesak melihat pengorbanannya. "Kenapa kamu harus jual ini semua, Nat?" Tanyaku dengan suara yang serak. Nada menarik napas panjang sebelum menjawab, "Aku harus bayar semuanya, Kak. Kalau enggak ada cara lain. Aku enggak bisa terus hidup dalam hutang. Aku harus menanggung akibat dari semua yang aku lakukan." Rasa sakit di dadaku semakin terasa. Aku bisa merasakan betapa dalam perasaan sesalnya. Nada, yang dulu sangat bangga dengan semua barang-barang mewahnya, kini rela melepasnya hanya untuk menebus kesalahan yang dia buat. Aku tahu, pengorbanan ini bukanlah hal yang mudah bagi seorang remaja seumurnya. Menjual barang-barang yang dia cintai adalah keputusan yang berat, tetapi itu menunjukkan betapa besar tekadnya untuk memperbaiki keadaan. Aku duduk di sebelahnya dan menghela napas, mencoba untuk menenangkan diri. "Nat, aku tahu ini berat. Tapi kamu sudah melakukan hal yang benar. Kamu mulai belajar untuk bertanggung jawab, dan itu adalah langkah pertama untuk memperbaiki semuanya," kataku dengan lembut. Nada menunduk, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi aku bisa melihat sedikit senyum terbentuk di bibirnya. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Kak," ujar Nada dengan suara pelan. "Tapi aku nggak mau jadi orang yang terus lari dari masalah. Aku mau memperbaiki semuanya, meskipun itu sulit." Aku merasakan kedalaman kata-katanya. Nada yang dulu tidak pernah mau mengakui kesalahan, kini berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang siap menghadapi segala konsekuensi dari tindakannya. Malam itu, setelah makan malam, kami duduk bersama di ruang tamu dan berbicara panjang lebar. Aku menceritakan padanya betapa pentingnya untuk belajar dari setiap kegagalan, dan bagaimana kesalahan-kesalahan yang kita buat bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga. Nada mendengarkan dengan serius, dan aku bisa merasakan ada perubahan dalam cara dia berpikir. "Aku tahu, Kak. Aku harus berusaha lebih keras. Aku nggak mau lagi jadi orang yang cuma pikir diri sendiri.
Aku ingin membuat ibu bangga, dan aku nggak mau jadi beban untuk kakak, katanya dengan suara penuh tekad. Aku merasa terharu mendengarnya. Meskipun perjalanan yang dia tempuh penuh dengan rintangan, aku bisa melihat bahwa Nada mulai mengerti bahwa hidup ini bukan tentang gengsi atau pameran barang, tetapi tentang bagaimana kita bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat dan bagaimana kita bisa bangkit setelah jatuh. Hari-hari berikutnya, Nada semakin rajin bekerja. Dia mulai mengatur waktu antara bekerja di kafe dan membantu ibu di rumah. Ia terpaksa harus cuti kuliah selama 1 semester demi menyelesaikan semua ini. Setiap pagi, aku melihatnya bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, lalu pergi bekerja dengan penuh semangat. Meskipun terlihat lelah, dia tidak pernah mengeluh. Aku tahu betapa sulitnya bagi dia untuk menjalani rutinitas itu, tetapi dia melakukannya dengan tekad yang luar biasa. Pada suatu malam, saat kami sedang duduk bersama setelah makan malam, Nada menyerahkan sejumlah uang yang dia kumpulkan. Ini untuk sebagian dari tagihan itu, Kak. Aku tahu belum cukup, tapi aku ingin mulai mengurangi beban kita, ujarnya dengan suara penuh rasa tanggung jawab. Aku tersenyum, merasa bangga padanya. Kamu sudah melakukan hal yang sangat luar biasa, Nat. Aku sangat bangga padamu, kataku sambil memeluknya. Nada hanya tersenyum tipis, tetapi aku bisa melihat kilau kebanggaan di matanya. Pengorbanan yang dilakukan Nada bukan hanya tentang uang atau barang-barang yang dia jual, tetapi lebih kepada perubahan besar dalam dirinya. Dia mulai belajar untuk lebih menghargai apa yang dimilikinya, dan dia memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari gengsi atau barang-barang mewah, tetapi dari kerja keras, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Aku tahu, meskipun jalan yang dia pilih tidak mudah, dia sedang berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Dan aku, sebagai kakak, akan selalu ada untuk mendukungnya, karena aku tahu, bersama-sama, kami akan melewati segala rintangan ini. Seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat perbedaan yang sangat nyata pada diri Nada. Tidak hanya dari segi kebiasaan, tapi juga dari cara dia melihat kehidupan. Meskipun kesulitan dan beban masa lalu masih menyertai langkahnya, aku bisa melihat bagaimana Nada mulai berusaha untuk lebih bertanggung jawab. Dia mulai bangun pagi dengan penuh semangat, bahkan sebelum aku membuka mata. Setiap hari dia menyiapkan sarapan, mengatur pekerjaan rumah, dan masih meluangkan waktu untuk bekerja di kafe. Ada perubahan besar dalam cara dia menyikapi hidup. Dulu, Nada adalah seseorang yang selalu terobsesi dengan penampilan dan barang-barang mewah. Dia selalu ingin tampil sempurna di depan orang lain, mengabaikan kenyataan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang atau barang. Tapi sekarang, aku bisa melihat bagaimana dia mulai menghargai hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin dianggapnya remeh. Suatu pagi, aku duduk bersama Nada di meja makan. Kami sedang sarapan bersama, dan aku memperhatikan bahwa dia tampak lebih tenang dan lebih dewasa. Kak, aku merasa lebih baik sekarang, ujarnya dengan senyum yang tulus. Aku tahu semuanya nggak akan langsung sempurna, tapi setidaknya aku bisa merubah banyak hal dalam hidupku. Aku mengangguk, merasa sangat bangga dengan perkembangan dirinya. Dulu, Nada adalah seseorang yang merasa hidupnya selalu harus dibandingkan dengan orang lain, yang selalu merasa kurang jika tidak memiliki barang-barang tertentu. Tapi sekarang, dia mulai lebih menghargai hal-hal sederhana, seperti kebersamaan keluarga, waktu yang dihabiskan dengan orang-orang yang dia cintai, dan keberhasilan kecil yang dia raih dari kerja kerasnya. Ada kalanya, saat kami sedang berbicara tentang masa lalu, Nada menceritakan betapa kerasnya dia berjuang untuk bisa keluar dari bayang-bayang kegagalan dan rasa malu yang mengekangnya. Kadang aku merasa sangat malu, Kak, dengan semua yang sudah aku lakukan. Tapi aku juga tahu, jika aku terus terpuruk dalam penyesalan, aku nggak akan bisa maju. Aku harus melupakan masa lalu dan fokus pada apa yang bisa aku ubah sekarang, katanya dengan suara penuh keyakinan. Aku merasakan ketulusan dalam setiap kata yang dia ucapkan. Dulu, Nada merasa terlalu takut untuk menghadapi kenyataan dan lebih memilih untuk lari dari masalah. Tapi sekarang, dia mulai menerima kenyataan dengan lapang dada, dan yang lebih penting, dia belajar untuk bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Pada suatu hari, saat kami sedang membersihkan rumah bersama, Nada tiba-tiba menghentikan pekerjaannya dan menatapku serius.
Kak, aku benar-benar menyesal pernah membuat ibu kecewa. Aku sadar, selama ini aku terlalu egois, hanya memikirkan diriku sendiri, kata Nada sambil menundukkan kepala. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Aku tahu dia sangat mencintai ibu, tapi kata-kata penyesalan itu terdengar begitu tulus. Nat, yang penting adalah apa yang kamu lakukan sekarang. Ibu juga pasti bangga melihat perubahan besar yang terjadi pada dirimu, jawabku, mencoba meyakinkan Nada. Dia tersenyum, meski senyum itu sedikit dipenuhi dengan kesedihan. Aku tahu, perubahan yang dia jalani bukanlah hal yang mudah, tapi aku bisa merasakan betapa besar usahanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap kali Nada menceritakan apa yang dia rasakan, aku semakin merasa bahwa dia sedang dalam perjalanan panjang untuk menemukan dirinya sendiri. Dia tidak lagi terjebak dalam penilaian orang lain atau gengsi yang dulu sering dia kejar. Nada mulai melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada barang-barang mewah, tetapi pada kedamaian batin dan rasa syukur atas apa yang dimiliki. Kami sering duduk berdua, berbicara tentang cita-cita dan harapan-harapan masa depan. Aku ingin hidup lebih sederhana, Kak. Aku nggak mau lagi tergantung pada barang-barang yang nggak penting. Aku ingin fokus pada apa yang benar-benar berarti dalam hidup, ujarnya suatu hari. Aku tersenyum mendengar kata-katanya. Nada telah berubah. Dari seorang remaja yang cemas dengan penampilan dan pengakuan orang lain, dia kini menjadi seseorang yang lebih bijaksana, yang tahu apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Melihat perubahan ini, aku merasa bahwa perjalanan kami berdua sebagai kakak dan adik telah membuat kami lebih dekat. Aku tidak hanya melihatnya sebagai adikku, tetapi juga sebagai teman yang kini bisa saling berbagi pikiran dan perasaan. Kami menjadi lebih terbuka satu sama lain. Tidak ada lagi jarak atau kecanggungan. Kami berbicara lebih banyak tentang kehidupan, tentang kesalahan yang telah kami buat, dan tentang bagaimana cara untuk bangkit dari semua itu. Ada banyak hal yang kami pelajari dari satu sama lain, dan semakin hari, aku merasa semakin bangga padanya. Nada kini lebih rajin membantu ibu, lebih peduli dengan keadaan di rumah, dan lebih hemat. Dia tidak lagi meminta uang jajan setiap kali keluar rumah, dan lebih memilih untuk mengatur keuangannya sendiri. Ketika kami pergi berbelanja, dia selalu berusaha memilih barang yang benar-benar dibutuhkan, bukan hanya karena ikut tren atau demi gengsi. Ada satu momen yang sangat berkesan bagiku, saat kami berdua pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Nada dengan penuh semangat membantu memilihkan bahan yang paling segar dan terjangkau. Kak, kita bisa memasak makanan enak dengan bahan yang sederhana, kan? Aku nggak perlu makan di luar kalau di rumah juga bisa masak yang enak, katanya dengan senyum ceria. Aku merasa sangat bahagia melihat sikapnya yang baru. Nada yang dulu selalu merasa kurang jika tidak membeli barang-barang mewah, kini merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Di akhir hari, saat kami duduk berdua di teras rumah, aku bisa melihat perubahan yang jauh lebih besar daripada sekadar penampilan atau kebiasaan sehari-hari. Nada bukan hanya berubah dalam hal kebiasaan, tetapi dia juga berubah dalam cara pandangnya terhadap kehidupan. Dari seorang remaja yang sempat tersesat, dia kini kembali ke jalur yang benar, lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang. Aku merasa sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Aku senang bisa jadi kakakmu, Nat, kataku sambil memeluknya. Nada tersenyum lebar. Aku juga, Kak. Terima kasih sudah selalu ada untukku. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus kami hadapi bersama, tetapi aku yakin, dengan perubahan ini, kami bisa melewati semuanya. Hari-hari kami semakin terasa penuh dengan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan uang. Tidak ada lagi keinginan untuk tampil lebih hebat dari orang lain, atau untuk mengikuti arus sosial yang mengutamakan materi. Kami, keluarga kecil ini, mulai menikmati kebahagiaan sederhana yang jauh lebih bermakna. Saat kami duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat yang dimasak oleh ibu, rasanya dunia begitu tenang. Nada dan aku berbicara tentang masa depan, tentang apa yang ingin kami capai, tetapi tidak lagi dengan obsesi untuk memiliki semua yang terlihat indah di luar sana.
Kami tahu, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dan itu tidak perlu diukur dengan benda-benda mewah atau popularitas yang semu. Ada kalanya kami hanya duduk bersama, menikmati momen kebersamaan yang sederhana. Tanpa ponsel, tanpa media sosial, kami berbicara tentang hal-hal yang benar-benar penting. Ibu yang dulu selalu sibuk dengan pekerjaan rumah, kini lebih sering bercerita tentang masa lalu, tentang perjuangan hidup yang membuatnya begitu kuat. Aku bisa melihat betapa bahagianya ibu saat melihat kami, anak-anaknya, semakin dekat dan saling mendukung. Kami mulai mengerti bahwa kebahagiaan bukan datang dari seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa besar rasa syukur kita atas apa yang telah kita dapatkan. Kami tidak lagi menilai diri kami sendiri dengan melihat barang-barang yang kami miliki, melainkan dengan melihat hubungan yang kami bangun dan nilai-nilai yang kami anut. Suatu hari, saat kami sedang berkumpul di ruang tamu, Nada tiba-tiba mengeluarkan sebuah album foto lama dari lemari. "Kak, lihat ini," katanya sambil membuka halaman pertama. Kami mulai melihat foto-foto lama yang menggambarkan kehidupan kami sebelum semuanya berubah. Di banyak foto itu, kami terlihat lebih muda, lebih ceria, tetapi juga lebih cemas dan tertekan. Ada momen-momen di mana kami mencoba mengikuti standar sosial yang tidak pernah cocok dengan kami, berusaha mengejar status yang ternyata hanya memberikan kebahagiaan sementara. "Aku merasa malu melihat foto ini," kata Nada sambil tertawa kecil. "Tapi di satu sisi, aku juga bersyukur karena aku sudah nggak seperti itu lagi." Aku mengangguk setuju. Terkadang, melihat kembali masa lalu bisa memberikan perspektif yang berbeda tentang betapa jauhnya kita telah melangkah. Kami pun mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama di luar rumah. Tak ada lagi perasaan canggung saat berada di tempat umum seperti dulu. Kami pergi ke taman, menikmati udara segar, dan terkadang hanya berjalan-jalan tanpa tujuan. Kami belajar bahwa kebahagiaan tidak perlu selalu direncanakan dengan matang. Kadang, momen terbaik datang begitu saja, tanpa perlu ada persiapan. Pada suatu sore, aku dan Nada duduk di sebuah bangku taman, menikmati keindahan langit senja yang perlahan berubah menjadi merah. "Kak, aku merasa hidupku jauh lebih baik sekarang," kata Nada dengan mata yang bersinar. "Aku nggak lagi merasa harus berjuang untuk terlihat sempurna. Aku bahagia dengan diriku sendiri." Aku tersenyum mendengar kata-katanya. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang kami lalui bersama. Dari kebingungannya, kegagalannya, hingga akhirnya menemukan kedamaian batin yang sejati. Ibu juga mulai lebih tenang. Stres yang dulu menghantuinya karena khawatir dengan kebiasaan kami yang suka menghambur-hamburkan uang, kini perlahan hilang. Dia bisa tidur dengan nyenyak, tanpa perlu memikirkan besok kami akan membeli apa atau bagaimana menghadapi tagihan-tagihan yang menumpuk. Kini, ibu bisa menikmati masa-masa tua dengan lebih bahagia. Kami, anak-anaknya, tidak lagi menjadi sumber kekhawatiran, tetapi sumber kebahagiaan. Ibu sering bercerita tentang masa muda yang penuh perjuangan, dan bagaimana dia selalu berusaha menjaga agar keluarganya tetap bersatu. "Kalian, anak-anak ibu, adalah harta yang paling berharga," kata ibu suatu malam saat kami duduk berdua. "Aku hanya ingin kalian hidup bahagia, tidak perlu merasa tertekan dengan dunia luar." Kata-kata itu semakin menguatkan tekad kami untuk terus berjalan dengan jalan yang kami pilih, jalan sederhana yang penuh dengan makna. Nada juga mulai memperbaiki hubungannya dengan teman-temannya. Meskipun banyak yang masih mengejek atau memandang rendah karena keputusan yang dia buat dulu, dia tidak lagi terpengaruh. "Aku lebih bahagia dengan diri aku yang sekarang," kata Nada dengan penuh percaya diri. "Mungkin mereka tidak mengerti, tapi itu nggak masalah." Nada mulai menemukan teman-teman yang benar-benar mendukungnya, yang melihatnya bukan dari apa yang dia miliki, tetapi dari siapa dia sebenarnya. Aku bangga melihat bagaimana dia tidak lagi merasa terjebak dalam ekspektasi orang lain. Kebahagiaan sederhana ini membuatku semakin yakin bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa banyak yang kita syukuri dan berikan kepada orang lain. Ketika aku melihat senyum ibu, kebahagiaan Nada, dan kedamaian yang aku rasakan, aku tahu bahwa inilah kebahagiaan sejati yang selama ini kami cari. Tanpa harus ada barang mewah atau popularitas, kami bisa merasakan kehangatan cinta keluarga yang tidak ternilai harganya.
Semua itu adalah hasil dari perubahan yang kami jalani bersama, perubahan yang membawa kami kembali ke akar kehidupan yang sesungguhnya.